Halo Connectation, kembali lagi bersama saya Marvin Ade dan juga Dr. Sandi Wahyudi dalam Connect Stories. Connect Stories adalah sebuah program podcast dari Connectpedia yang akan mengulas berbagai macam cerita-cerita menarik dari teman-teman para pebisnis dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Kita mencoba menggali sisi lain yang jarang diceritakan oleh para pebisnis. Nah, dalam episode kali ini kita akan berbagi cerita dengan salah satu partner yang sudah lama dari Connectpedia yang sudah banyak berpengalaman di bidang audit, yaitu Pak Hans Mano, CFO dari PT ABM Investama Tbk. Halo Pak Hans, apa kabar Pak Hans? Halo Pak Sandi. Ketemu lagi di Podcast Stories ya. Wah, akhirnya. Ini senyumnya Pak Hans merekah ini ya, terus semangat ini Pak Hans. Harus dong Pak Sandi. Udah lama kita nggak bikin konten bareng ini Pak Hans. Oke, Pak Marvin, ayo kita mulai diskusi kita santai dengan Pak Hans nih siang hari ini. Bahas apa nih Pak Marvin? Wah, pertama tentu sih kita harus tahu Connectation ini, pengen tahu Pak Hans itu orangnya seperti apa. Mungkin bisa diceritain sedikit Pak Hans, kenapa bisa sampai bekerja di bidang keuangan, terutama mungkin di bidang audit ini, dan mungkin kenapa kok bisa langsung join ke dalam PT ABM Investama ini. Oke. Saya cerita dari kuliah dulu mungkin ya. Boleh. Saya tuh kuliahnya kebetulan 2 kuliahnya paralel bareng. Jadi S1-nya di Fakultas Hukum di UGM. Terus setahun kemudian saya ikut UMPTN lagi, keterima di Fakultas Ekonomi Akuntansi di Universitas Diponegoro di Semarang. Jadi paralel saya menjalankan kuliah ini bolak-balik Jakarta Semarang tuh 150 kilo. Naik motor GL Pro-nya masih ada di Bandung sekarang. Seru-seruan aja karena di Semarang ada teman, di Jogja ada teman juga gitu. Ya ini kebaikan Tuhan juga, jadi dua-duanya bisa selesai. Walaupun pada waktu itu kan belum musim digital gitu, jadi kadang-kadang jadwal ujian itu kita baru tahunya seminggu sebelumnya. Jadi ada beberapa ya semester yang mungkin terpaksa saya harus drop gitu Pak Martin. Nah tapi syukurlah dua-duanya selesai. Terus kemudian saya mulai apply saya pikir waktu itu lebih menyenangkan bekerja di kantor akuntan. Jadi saya apply ke Deloitte waktu itu di Jakarta. Jadi saya 2 tahun lah di Deloitte. Setelah mengaudit beberapa kliennya Deloitte ya waktu itu, kebetulan saya banyaknya di bank industri gitu. Terus kemudian saya pikir wah ini kayaknya saatnya pindah ke dunia retail gitu. Pindah haluan. Ya, terus saya masuk ke Nestle waktu itu. Nestle itu waktu itu tesnya seharian. Wah, macam-macam tesnya. Ya, tapi terus keterima di Nestle. Jadi saya juga sempat beberapa kali ke luar pulau ya untuk site visit lah gitu. Nah, di sana saya setahun aja saya di sana. Terus kayaknya panggilan untuk menjadi auditor eksternal itu kayaknya tinggi banget karena saya tuh agak cepat bosen gitu. Kalau auditor kan dia dari satu tempat pindah tempat lain gitu dengan santai gitu. Jadi ya saya apply lagi, keterimalah di Ernst & Young EY. Nah saya cukup lama nih di EY. Beberapa klien industri udah masuk gitu. Dengan unik-uniknya sendiri ya, menarik sih. Dan juga ke beberapa pulau juga karena ada yang harus penugasan sampai ke Papua juga waktu itu. Sekitar 7 tahun lah saya di situ. Terus kemudian saya pikir udah deh kayaknya cukup deh jadi auditor, kita di company aja lah gitu ya. Nah terus saya dari situ pindah beberapa perusahaan tuh, sebagai internal audit saya di beberapa grup besar gitu. Nah terakhir saya di grup ini nih namanya PT ABM Investama Tbk ini di coal industry, mereka mining energy gitu. Itu end-to-end bisnisnya mining gitu, dari mulai yang punya tambang sampai kita jual batu baranya gitu. Nah waktu itu mereka baru saja listed di Bursa Efek Indonesia, jadi posisi internal audit terus kemudian timnya belum ada waktu itu. Jadi saya waktu join saya buat blueprintnya, terus hire tim, buat charter internal auditnya, terus kemudian mulai menjalankan proses-proses audit lah di situ ya, di perusahaan ini gitu. Nah di situ saya sampai 4 tahun di situlah, tahun keempat terus saya kayaknya cukup deh internal audit, kita pindah ke bagian lain enak nih.
Nah, saya pindah tuh ke bagian reporting namanya, financial. Pindah ke bagian reporting, jadi hubungannya waktu itu dengan regulasi lah ya, dengan kantor pajak, dengan bursa efek, dengan OJK gitu. Hubungannya ke sana, terus 2 tahun di sana saya diminta untuk jadi controllernya. Terus kemudian tahun 2021 saya diminta untuk menjadi direktur operasi di salah satu anak perusahaannya, di pemegang izin usaha pertambangan di Aceh. Nah, itu di Aceh juga unik karena itu di sana kita satu-satunya perusahaan tambang yang beroperasi di Aceh. Nah, saya pegang menjadi direktur operasi di sana. Terus baru 2022 lah saya jadi CFO-nya di sini nih, di ABM. Itu kurang lebih. Jadi perjalanannya panjang. Dari audit akhirnya balik ke finance jadi CFO gitu. Iya. Ini menarik Pak Marvin, saya boleh tanya ke Pak Hans? Boleh. Oh, silakan. Jadi dapat amanah yang luar biasa Pak, pegang keuangan, controller audit, ini kan integritas benar-benar dipertaruhkan, betul ya Pak? Betul banget. Gimana betul Pak? Banget. Bagaimana mempertahankan integritas itu tatkala ada tantangan yang mungkin ya ini ya Pak ya? Seperti apa Pak cara menyiasatinya? Itu pertanyaannya Pak Sandi itu ini banget loh. Keren banget karena saya melihat ya teman-teman keuangan kan sebetulnya itu aja ya. Jadi bertemunya dari sana satu tempat. Jadi integritas itu penting banget. Karena kalau kita sampai melakukan kesalahan itu beritanya tuh kemana-mana karena orangnya kan itu aja gitu. Iya. Jadi itu penting banget kita menjaga integritas kita karena kita bisa dibilang yang tahu keuangan ini gitu kan. Approval gitu. Saya beberapa kali sempat banyak godaan ya Pak ya? Godaan. Ini yang terakhir nih saya cerita ya. Jadi ini saya tuh sebetulnya nggak terlalu suka golf Pak Sandi. Jadi karena posisi ini mengharuskan diajak golf ini ya. Iya, ketemu orang, bicara, lobby, negosiasi, dan kelihatannya olahraga golf yang paling enak karena sambil jalan, sambil ngobrol gitu kan, negosiasi. Saya belajar terus golf. Ditemenin gadis-gadis yang cakep-cakep Pak. Itu tantangan kedua itu. Tantangan yang pertama, sekali waktu saya di rumah itu tiba-tiba sudah ada satu golf bag gitu, tas golf lengkap dengan isi-isinya. Terus saya bilang, wah ini mahal banget. Terus saya pikir, wah pertama senang dulu tuh Pak Sandi. Waduh, senang banget di rumah udah ada gitu kan. Terus saya pikir-pikir lagi, wah ini yang kasih ini siapa gitu kan. Ternyata diusut ternyata yang ngasih tas ini salah satu ini kita lah, ada konsultan kita lah. Jadi saya pikir wah ini janganlah gitu kan. Jadi malam itu saya coba cari berapa sih harganya, terus sekitar jam 11 malam saya verifikasi. Betul tuh Pak Sandi. Terus akhirnya saya transfer ke rekeningnya konsultan, saya transfer balik. Itu diawasi oleh istri saya karena istri saya juga nggak mau katanya ini harus dikembalikan gitu katanya. Iya. Nah itu yang luar biasa sih Pak, sebagai sosok yang berintegritas ya. Tapi ya pasti kalau sudah seperti ini Tuhan makin buka jalan semakin lebar, kepercayaan akan diberikan semakin besar ya kan. Memang dukungan dari semua pihak juga penting sih Pak Sandi. Jadi keluarga, orang-orang dekat itu ini matters lah, itu penting banget lah. Wah ini senang punya partner yang luar biasa ini ya, integritas. Challenge-nya auditor itu seperti itu. Nah ngomongin tentang challenge sih Pak, mungkin sekarang kan kita next ke topik berikutnya, yaitu challenge juga, tapi challenge financial dan inflation mungkin. Kalau mungkin sekarang kan yang connectation banyak berpikir atau berita-berita juga banyak kan, banyak inflasi, kemudian harga minyak naik, mempengaruhi daya beli dan sebagainya. Nah, ketika ada challenge financial seperti inflasi seperti ini, kira-kira challenge-nya seperti apa sih kalau dalam mungkin di ABM Investama atau mungkin dalam sektornya Pak Hans sendiri? Seperti itu. Mas Marvin, jadi kalau di dunia, saya ceritain ABM dulu ya, dunia perusahaan kami gitu, itu saat ini kebetulan itu harga batu bara itu lagi tinggi banget. Iya. Tapi ya itu harga komoditas lah ya, bisa batu bara, bisa kelapa sawit, ya itu bisa naik turun, up and down gitu, cyclical banget. Jadi sebagai profesional di sini, di industri ini kita tuh harus betul-betul kalau saya lihat gak hanya orang finance ya, tapi semua individu lah, semua orang yang ada dalam perusahaan tuh harus punya
istilahnya cost conscious gitu, kesadaran untuk membiayakan sesuatu hal gitu. Jadi kalau punya budget tertentu, itu kan budget sebetulnya untuk biaya itu bukan untuk dibiayakan gitu sebetulnya, tapi untuk betul-betul dilihat ini memang perlu atau enggak gitu. Karena dari saya tuh orang accounting gitu ya, segala sesuatu yang masuk ke profit and loss itu harus ada lawannya di income atau di revenue gitu. Karena kalau dia nggak ada lawannya, itu dia menjadi nggak value added gitu. Jadi dia jadi biaya aja, nggak ada value addednya gitu. Kecuali yang sifatnya mandatori ya. Jadi memang harus, misalnya kita ke OJK gitu, ada biaya untuk pelaporan. Nah itu mungkin nggak secara eksplisit ada revenue-nya gitu. Tapi biaya-biaya yang lain kita harus pikirkan ini betul diperlukan, betul-betul dibutuhkan oleh perusahaan atau enggak. Nah dengan itu kita sudah punya namanya kesadaran untuk mengefisiensikan biaya-biaya kita. Jadi kalau harga lagi bagus ya kita tetap disiplin, kita tetap di situ, nggak jor-joran terus beli ini beli itu gitu. Kita tetap di disiplin itu gitu. Sehingga pada waktu harga turun sampai serendah-rendahnya, nah kita udah, mental kita sudah siap dengan itu. Jadi waktu 2018, 2019, 2020 pada saat harga batubara lagi rendah-rendahnya, nah kita di saat itu tuh kita sudah terbiasa lah dengan gaya pola kita bekerja, pola kita sudah beradaptasi dengan harga yang rendah itu. Jadi kuncinya kalau saya bilang kesadaran kita untuk mengefisiensikan, mengefektifkan biaya-biaya kita, setiap cost yang ada di perusahaan gitu. Ya, saat income berkembang kita juga nggak lupa diri Pak ya, hambur-hamburan uang. Betul saat banget. Misalnya ekonomi sulit pun kita udah siap karena sudah adaptasi dengan gaya hidup yang efisien, yang lebih produktif begitu ya Pak Hans ya. Betul banget. Itu kan pandangan 2023 ya. Gimana nih Pak Hans ekonomi? 2023 ini gini Mas Andi, kalau saya melihat yang sekarang masih hangat gitu ya, masih hangat itu kan perang Ukraina dan Rusia gitu. Nah itu kan perang itu mendisrupt, mengganggu supply and demand, khususnya energi dan komoditas gitu. Yes. Pastinya yang lain-lain juga sih, tapi yang saya lihat steel gitu, itu langsung naik gitu karena perang itu mengganggu supply chain gitu ya. Perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain itu terganggu banget lah, supply and demand-nya langsung terganggu di sana gitu. Energi sekarang Eropa yang tadinya nggak mau meminta batu bara gitu, alergi dengan batu bara karena adanya perang ini, sementara mau masuk winter mereka mau tidak mau butuh energi, mereka masuk lagi ke jadi harga batu bara naik, harga komoditas naik. Nah ke depan saya melihatnya imbas dari perang Rusia Ukraina ini masih ada gitu. Kita lihat mungkin sampai kuartal 1, kuartal 2 itu masih seperti itu. Nah imbas itu tadi yang saya sampaikan baru yang sisi positifnya. Jadi ada barang naik, untuk yang mensuplai barang dia menguntungkan karena harganya naik, tapi buat yang membeli sebaliknya dia merasa wah ini mahal banget gitu. Contohnya fuel misalnya, saya kebetulan di salah satu anak perusahaan kami itu supply fuel, nah mereka untung tuh, revenue tinggi gitu, tapi buat si pembelinya kan itu jadi cost mereka gitu. Nah jadi perimbangan itu ke depan saya lihat sih masih ada sampai kuartal ke-1, kuartal ke-2. Nah kuartal ke-4, 3 ke-4 itu mungkin pelan-pelan mulai berjalan normal ke arah keseimbangan baru kalau saya lihat pasan. Jadi Connectizen menurut Pak Hans tahun depan di kuartal kedua mulai ada equilibrium baru ya Pak ya. Equilibrium baru saya. Kita menuju ke semester pertama di 2023 nanti kita tetap harus cermat dalam costing ya, biaya dan perhitungan evaluasi biaya nggak perlu coba kita efisiensikan begitu ya Pak, karena betul masih banget. volatile sekali. Okay. Betul banget Mas Andi. Jadi juga saya melihat ya dalam setiap risiko-risiko seperti inilah ya, challenge seperti ini, tantangan seperti ini, itu selalu ada peluang-peluang baru sih kalau saya melihat. Semalam itu saya kebetulan meeting dengan beberapa teman dari konsultan, mereka baru pulang dari luar pulau gitu. Walaupun ada di luar itu kan inflasi cukup tinggi gitu ya. Nah itu mereka justru melihat ada peluang lain untuk ekspor gitu.
itu mereka melihat ke sana sih. Jadi saya melihat walaupun Masih ada kita celah ya, Pak? ada celah, iya, Oke. ada celah sih. Jangan putus asa gitu. Justru dalam keadaan-keadaan seperti ini kalau saya sih percayanya ya, kalau Tuhan itu kan baik banget ya. Kalau ada masalah tuh pasti dikasih paketnya dengan kunci jawaban sebetulnya. Ada solusi ya. Iya, ada Tinggal solusi. Kita mau ini nggak percaya ya Pak ya. Percaya atau enggak, dan itu kan berusaha. Betul banget. Dan saya juga percaya bahwa jalan keluarnya itu ya akan ada pada saat kita berpikir positif dan punya hati yang bersih. Karena sesuatu yang positif itu hanya bisa turun ke sesuatu yang positif lagi gitu kan. Jalan keluar kalau berpikir positif dan hati bersih. Ini bisa dijadikan garis merah, benang merah nih. Iya. Betul ya Pak Marvin ya? Betul. Jalan keluar akan selalu ada buat orang yang pikirannya jernih, hatinya bersih. Oke. Amin. Ya, mungkin kalau ngomongin tentang tadi kan sudah berarti kuncinya adalah di efisiensi. Bagaimana kita sebagai para pebisnis mungkin atau connectivity di sini sebagai para pebisnis itu juga melihat efisiensi ini salah satu hal yang penting untuk bisa survive di masa inflasi yang tinggi. Nah, mungkin kalau dari Pak Hans sendiri ada sedikit tips and trick ketika ngomongin efisiensi ini, kira-kira mungkin ada 1-2 tips and trick kira-kira seperti apa sih efisiensi yang oke untuk perusahaan? Iya betul. Mungkin saya cerita sedikit dulu. Ini kejadiannya juga baru-baru beberapa bulan lalu. Saya itu kalau dengan konsultan atau ada vendor gitu, saya itu jarang nawar. Jadi ini juga sesuatu yang unik. Jadi saya cuma bilang gini. Wah, bagus. Oh iya, saya bilangnya Bapak kasih nih, kalau punya customer kayak Pak Hans nggak ditawar. Ditawar. Saya hanya bilang gini, Bapak kasih quotation ke kita, Bapak dapat margin nggak? Kalau Bapak nggak dapat margin rugi gitu kan? Kasihan Bapak, saya zolim saya bilang. Yeah. Oh ada margin. Nah terus saya bilang lagi, marginnya kebesaran nggak Pak? Kalau marginnya kebesaran, gantian loh Bapak yang zolim sama saya gitu saya bilang. Jadi saya nggak pernah nawar. Jadi akhirnya sampai pernah ada satu ketika ya, itu salah satu konsultan kita setelah berjalan waktu mereka melakukan tugasnya gitu, rupanya ada biaya tambahan Pak Sandi, Pak Marvin. Ada biaya tambahan, saya pusing banget karena nggak ada budgetnya. Jadi saya ngomong sama dia, ini curhat biasa aja. Tidak di awal ya Pak, biaya tambahan itu nggak di awal ya masalahnya. Memang ada kejadian baru terjadi gitu. Jadi saya curhat aja sama dia. Jadi cuma ngomong-ngomong biasa aja. Jadi saya bilangnya, aduh Pak, ini biayanya ternyata tinggi ya Pak. Saya kemarin gini, saya curhat gitu, santai aja ngobrol sama teman. Dia gini langsung. Gini deh Pak Hans, nanti biaya yang itu saya yang cover aja. Kemarin margin saya ketinggian, dia gitu loh. Jadi saya kaget juga loh. Kok gitu saya bilang. Ya tapi karena dia mau ya udah akhirnya dia yang bayarin tuh. Oke. Jadi apa ya, hubungan baik yang Bapak ciptakan ternyata berbuah juga ya Pak ya. Betul. Nggak terlalu menekan di depan, karena kalau terlalu tekan di depan ada apa-apa kita juga minta nggak akan disupport juga oleh dia ya. Betul Pak Sandi, karena saya berpikir kalau kita kan maunya jalannya nggak setahun 2 tahun gitu, perusahaan maunya kan 20 tahun 100 tahun kalau bisa gitu. Dan waktu jalan 100 tahun itu kan kita maunya jalan bareng-bareng nih, ada konsultan, ada vendor yang sudah deket aja gitu. Nah untuk itu kan jangan sama-sama ngerugiin, tapi kita bersinergi gitu dengan harga yang pas-pas, yang cukup lah, sama-sama untung gitu, tapi kita jalannya jauh gitu kan Pak Sandi. Jadi Pak Marvin, Pak Hans kurang lebih memberikan tips and triknya adalah kalau ada kita mau kontrol cost, lakukan pendekatan personal, gitu ya? Ya betul. Lakukan pendekatan personal. Betul Jangan banget. cut atau tekan harga supplier atau vendor terlalu pelit, itu juga akan impact kualitas layanannya juga kita juga kurang kan Pak. Jadi selesaikan dengan pendekatan personal. Mungkin mau sharing ke Pak Hans, Pak Sandi, jadi klien. Oh iya, ini kalau membutuhkan jasa survei pasar nih Pak barangkali. Wah ini kok malah jualan. Siap. Ya, apa-apa. Kita bikin sharing stories ini tujuannya menyemangatkan Connectivity nih Pak. Ini closing statement Pak Marvin ya dari Pak Hansi supaya Connectivity tetap semangat nih Pak. Siap untuk teman-teman Connectivity ya. Jadi apapun yang terjadi, kalau saya bilang ke teman-teman Connectivity, jangan pernah putus asa. Tuhan itu sudah punya rezeki dan rezekinya nggak mungkin tertukar. Jadi kita berusaha terus aja dengan pikiran yang positif, hati yang bersih, itu pasti ada jalan, saya percaya. Jadi semangat terus. Oke. Amin. Kita semua sebagai Connectivity di sini, thank you semua sudah mengikuti
Connect Stories pada hari ini. Thank you juga Pak Han sudah mau kita repotin untuk wawancara. Dan thank you juga untuk Pak Sandi juga untuk sudah mendampingi saya untuk di dalam Connect Stories ini. Thank you semua. See you on next Connect Story. Bye-bye. See you. Thank you. Terima kasih Pak Sandi, Pak Marvin, Connect Netizen.